Halo guys, welcome back with me Samit. Ini adalah new segmen di mana Samit akan unboxing dan review semua gadget. Dan di sini Samit akan review Oppo Reno 4 kepunyaan Samit sendiri. Dan sebelum kita ke videonya, mari kita putar intronya. Seperti kita ketahui bahwa Oppo Reno 4 ini launching di bulan Agustus tahun 2020 lalu. Di antara deretan smartphone Oppo kelas mid-range, Samit sangat mengapresiasi produsen Oppo untuk merakit Oppo Reno 4 ini. Karena dilihat dari segi body design, Oppo Reno 4 ini terlihat sangat ramping dan terlihat sangat tipis dengan tebal yang hanya 7,7 mm dan berat yang hanya 165 gram, layar yang berukuran 6,4 inch dan sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, serta adanya tekstur doff lembut seperti adanya pantulan cahaya untuk warna biru seperti yang Samit punya ini. Dan ada juga pilihan warna lain selain warna biru, yakni Space Black jika tidak ingin warna biru, teman-teman. Akan tetapi ini adalah bahan plastik yang bercampur polikarbonat, dan Oppo bisa merubah hal tersebut menjadi terlihat lebih elegan dan mewah. Cakep. Dari angka 0 sampai angka 100, Samit kasih nilai 85 untuk segi desain. Karena Samit sempat mengira bodi Oppo Reno 4 ini terbuat dari bahan aluminium seperti yang ada di Oppo Reno 2 sang kakak. Jika teman-teman searching di gsmarena.com, tipe display dari Oppo Reno 4 ini menggunakan panel OLED. Tapi setelah Samit tanya teman-teman Samit yang bekerja sebagai promotor Oppo, mereka mengatakan bahwa Oppo Reno 4 ini sebenarnya memakai panel AMOLED dan layar ini sudah memiliki Corning Gorilla Glass kelas 5 yang bakal melindungi dari pisau, kunci motor, ataupun benda tajam yang lain. Dan untuk refresh rate sendiri masih menggunakan 60 Hz ya teman-teman. Berasa standar sekali untuk smartphone kelas mid-range seperti ini, mengingat banyak sekali kompetitor yang menjual smartphone kelas mid-range yang layarnya sudah mendukung refresh rate 90 Hz atau bahkan 120 Hz. Ya, mungkin buat subscriber setia Samit bakalan tanya, apa yang kalian gunakan, smartphone apa yang kalian gunakan saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk spesifikasi Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dan menggunakan RAM 8GB, internal 128GB, dan sudah menggunakan quad kamera yang masing-masing terdiri dari kamera utama 48MP f1.7 wide, 8MP f2.2 ultra wide, 2MP f2.4 macro, dan 2MP f2.4 departure, dan menggunakan baterai 4015 mAh. Dan sudah menggunakan USB Type-C serta sudah menggunakan under display fingerprint. Untuk urusan under display fingerprint sendiri, Samit sangat akui cukup cepat ya, sekitar 0,3 second saja, sama sekali tidak ada delay. Nice Oppo. Tapi sayangnya Oppo Reno 4 ini tidak dibekali fitur NFC yang sebagian orang fitur ini sangat penting, terutama untuk pembayaran yang tanpa menggunakan uang cash. Tapi buat Samit sendiri tidak masalah, tidak ada fitur NFC ini karena Samit juga jarang menggunakan fitur ini. Tidak seperti sang kakak Oppo Reno 2 yang masih menggunakan slot kartu hybrid, yang dimana harus salah satu SIM digunakan jika ingin menambah slot memory card. Untuk urusan slot SIM card sendiri, Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan triple slot card yang bisa dipakai dua kartu SIM card sekaligus dan memory card
Dan dua-duanya pun sudah menggunakan konektivitas 4G serta bisa ditambah memory card yang bisa diekspansi sampai 256 GB. Dan untuk Oppo Reno 4 sendiri ini selain menggunakan chipset Snapdragon 720G ditemani oleh grafik Adreno 618 ini, dipilih Oppo Reno 4 sebagai dapur pacu teman-teman. Dan untuk menggunakan Geekbench 5 ternyata skor dari Oppo Reno 4 ini menyentuh angka 558 untuk single core dan 1646 untuk multi core. Skor yang wajar didapat oleh sebuah smartphone di kisaran harga 5 jutaan. Bahkan bisa mengalahkan Samsung Galaxy A7 yang notabene mempunyai chipset Qualcomm Snapdragon 730 dengan harga di atas 6 jutaan. Skor Geekbench yang sangat bagus ya untuk Oppo Reno 4 ini. Nice, pertahankan Oppo. Meskipun baterainya hanya 4015 mAh dan sudah menggunakan USB Type-C, bagi Samit itu sudah lebih dari cukup. Karena Samit sendiri tipe anak yang bukan gamers addict ya teman-teman. Jadi tidak perlu baterai besar untuk bisa bermain game dan berselancar ria di sosial media. Sebagai contoh di sini Samit buka Instagram selama 15 menit hanya berkurang 6%. Buka YouTube selama 30 menit hanya berkurang 15%. Dan baterai boleh kecil 4015 mAh, tapi poin plusnya sistem pengecasan Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan sistem VOC Flash Charge 4.0 30 watt yang kepala chargernya saja segede ini, atau Samit bisa bilang segede buah salak ya teman-teman. Mungkin karena ini 30 watt jadi charger ini dibuat segede buah salak teman-teman. Tidak salah jika Samit demen banget pakai Oppo Reno 4 ini sebagai daily driver, karena selain di sektor dapur pacu yang diunggulkan, di sektor pengecasan ini Samit juga pertimbangkan untuk memilih Oppo Reno 4 ini menggantikan Oppo A9 2020 Samit yang pernah Samit pakai. Dan untuk pengecasan sendiri ini selama 15 menit sudah terisi 45% dari 3% itu sebelumnya, bukan 0% ya teman-teman. Dan untuk 30 menit saja sudah terisi 77% dan 50 menit sudah terisi 100% teman-teman. Jadi tidak sampai 1 jam ini bisa terisi 100%. Teman-teman bisa tinggal mandi, tinggal mencuci, atau tinggal makan, itu saja sudah cukup teman-teman. Pokoknya kisaran 1 jaman HP Oppo Reno 4 ini sudah full. Jangan khawatir buat teman-teman lupa untuk mencabut charge yang sudah terisi penuh, karena sistem VOC Flash Charge 4.0 ini juga bisa memutus aliran listrik secara otomatis jika pengecasan sudah penuh. Ibarat pepatah bilang seperti menegakkan benang basah, yang artinya suatu hal atau pekerjaan yang mustahil bisa dikerjakan. Nah, sama seperti ColorOS 7.2 operating system dari Oppo Reno 4 yang berbasis Android 10 yang bisa di-upgrade ke Android 11. Di sektor operating system Android 11 ini Samit sangat apresiasi untuk segi penambahan AOD atau Always On Display khas Oppo yang diadaptasi dari Always On Display milik Samsung. ColorOS 7.2 yang sebelumnya tidak ada Always On Display ini setelah di-upgrade ke Android 11 jadi makin ciamik. Dari tema, tata letak icon, gaya CD jari, warna, font, sampai cahaya tepi untuk bisa melihat adanya notifikasi pun bisa dikustomisasi sesuai keinginan. Dan jika teman-teman bersuah foto di outdoor saat cuaca bagus, Oppo Reno 4 ini bisa sangat diandalkan. Dengan dynamic range yang pas dan warna foto yang tidak terlalu ala-ala kamera jahat,
yang selalu melekat pada kamera Oppo ini. Apalagi jika mode HDR diaktifkan, pasti hasilnya lebih bagus. Dan lain halnya saat kita foto di saat malam hari. Jika pada suasana yang remang-remang, hasilnya pasti ada tampak sedikit kurang cahaya dibanding dengan menggunakan mode malam atau mode malamnya diaktifkan. Selain itu juga ada Color AI Portrait yang terlihat estetik jika objek foto diarahkan ke orang atau benda-benda, teman-teman. Hai, video ini diambil saat Samit baru bangun tidur ya teman-teman. Dan terlihat wajah Samit yang kulu-kulu ini belum mandi sama sekali. Dan video ini diambil di kamera depan dari Oppo Reno 4 yang 32 megapiksel ditambah AI Color Portrait, teman-teman. Di sini terlihat Samit menggunakan baju warna biru dan di belakang Samit backgroundnya ternyata abu-abu, teman-teman. Jadi sangat estetik sekali buat teman-teman yang penyuka fotografi dan videografi untuk beli dan mempunyai Oppo Reno 4 ini, teman-teman. Apakah worth it di harga 5 juta dengan fitur yang Color AI Portrait seperti ini, teman-teman? Silakan teman-teman nilai sendiri ya. Untuk urusan game sendiri, Samit sudah mengetes beberapa game dan seberapa tahan lama baterai, teman-teman, di 4015 mAh ini. Samit sudah mencoba diantaranya PUBG Mobile yang hanya berkurang 10% dalam waktu 30 menit. Tapi sayangnya untuk grafis yang ditampilkan di Snapdragon 720G ini agak mengecewakan buat Samit karena masih mengelok di HD High 30 fps saja. Mungkin perlu diupdate lagi ya untuk Snapdragon 720 ataupun software di ColorOS-nya mungkin ya. Dan setelah Samit coba di PUBG, Samit coba juga di game Mobile Legends dan berkurang 12% dalam waktu 30 menit yang disetting di frame high 30 fps, teman-teman. Ini juga sangat disayangkan karena Snapdragon 720 masih belum menggunakan grafik ultra, teman-teman. Dan sebenarnya Samit sendiri tidak berharap tahan lama di baterai jika ditambah bermain game untuk pemakaian dalam sehari-hari. Dan satu lagi untuk fitur yang mungkin jarang semua orang pakai ya teman-teman, tapi khusus fitur ini dibuat untuk orang-orang yang lagi malas scroll kamera atau scroll sosmed ya teman-teman. Nah, fitur ini dinamakan Air Gesture, teman-teman. Fitur yang dimana kita bisa mengayunkan tangan kita ke atas, ke bawah saat membuka YouTube atau Instagram atau Facebook atau sosmed lainnya. Ya, fitur ini unik sekali mengingat kegiatan kita sehari-hari yang selalu scroll handphone. Tapi lebih tepatnya fitur ini mungkin cocok dicoba untuk kaum rebahan seperti Samit.
Kesimpulan dari video ini, apakah Oppo Reno 4 ini worth it untuk dimiliki di tahun 2021? Jawaban Samit masih worth it. Jika teman-teman yang suka entertainment seperti menonton video di YouTube, Instagram, dan sosmed lain seperti Facebook juga. Dan karena Oppo Reno 4 ini sudah dilengkapi panel AMOLED dengan layar FHD Plus yang memanjakan mata, ditambah dukungan suara Dolby Atmos yang bakal menambah keseruan dalam menonton, serta didukung oleh chipset Snapdragon 720G yang mempercepat browsing di internet, teman-teman. Nah, mungkin demikian untuk video review Oppo Reno 4 kali ini. Thanks for watching, dan kita ketemu lagi di review gadget selanjutnya, teman-teman. Samit pamit. Kalau ini ngerekam di Oppo Reno 4 sih.